Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi dalam Renungan Harian Katolik Keuskupan Agung Merauke, Kamis 26 November 2020, bersama saya Diakon Valentinus Nuga Projo. Membaca dan merenungkan Injil hari ini mengingatkan saya akan rasa iri yang timbul dalam hati saya ketika melihat kehidupan dari anak-anak yang berusia 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Melihat mereka dan cara hidup mereka membangkitkan rasa iri dalam hati saya, terutama ketika mereka begitu polos, begitu bebas melakukan apapun yang mereka mau. Bahkan mereka kadang tidak takut karena mereka sadar dan yakin bahwa mereka punya orang-orang di sekitar mereka yang akan senantiasa melindungi dan menjaga mereka, yang kita sebut sebagai orang tua. Dalam Injil yang kita baca dan kita renungkan pada hari ini, Yesus menggambarkan tentang kehancuran Yerusalem. Kehancuran Yerusalem itu pertama-tama datang dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa kafir yang datang dan menghancurkan kota Yerusalem. Kehancuran Yerusalem juga digambarkan sebagai sesuatu yang sangat mengerikan dan sangat membuat orang menjadi cemas dan takut. Saat-saat seperti itulah saat Tuhan datang. Dan Yesus hendak meyakinkan semua orang yang mendengar perkataan-perkataan dan gambaran Yesus tentang kehancuran Yerusalem agar mereka tidak gentar dan takut, karena pada saat itu pula akan datang penyelamat yang akan menyelamatkan mereka. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, katastrofe adalah istilah untuk menggambarkan bencana dan celaka yang dialami oleh manusia. Akan tetapi melalui pesan Injil hari ini, Yesus ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang luput dari bencana dan derita. Bencana dan derita bukan hanya milik orang-orang miskin, orang-orang cacat, atau orang-orang yang tidak mampu secara finansial. Bencana dan penderitaan datang menghampiri semua manusia, kaya, miskin, tua, muda, besar, kecil. Tapi yang jelas adalah bahwa ketika orang mengalami penderitaan, orang tahu bahwa orang membutuhkan penolong dalam penderitaan itu. Bagi orang-orang ateis, diri mereka adalah penolong. Manusia adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia yang lain. Tapi bagi kita, orang beriman, kita punya Tuhan yang menjanjikan penyelamatan bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita sadari ini dengan sebaik-baiknya. Bahwa ketika kita mengalami penderitaan dalam hidup kita, kita hendaknya mengarahkan seluruh hati kita kepada satu penolong, yakni Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berdoalah jika kamu menemukan masalah dalam hidupmu. Mungkin Tuhan terasa tidak mengabulkan doa-doamu, tapi saya yakin dan percaya, dan saya berharap Anda pun percaya bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kamu butuhkan dibandingkan apa yang kamu minta. Semoga Tuhan yang Maha Baik memberkati niat-niat baik kita dan usaha kita untuk senantiasa lari padanya ketika kita beroleh masalah dalam hidup kita masing-masing. Tuhan jaga kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.